Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Fitri Oktavia Silalaki, yang kedua ada Ananda, yang ketiga ada Audita Plentiful, yang keempat ada Sinta, yang kelima ada Fadiona. Di sini kami akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang hasil tes peminatan, yaitu hasil tes peminatan dari Adelia Ginting, Aditya Ekel Suranta, dan juga Agnes Doru sendiri. Yang pertama kami akan membahas laporan hasil tes peminatan dari Adelia Doru Ginting yang bertempat tinggal di Medan, lahir pada 1 Mei 2005, berjenis kelamin perempuan, kelas 12 MIPA 1. Adapun aspek-aspek yang diukur pada laporan tes peminatan ini yaitu taraf kecerdasan, kemampuan khusus, kepribadian, serta arah karir yang diminati. Yang pertama, taraf kecerdasan, di mana Adelia ini berada pada kategori di bawah rata-rata normal dengan IQ 85. Taraf kecerdasan ini yaitu kecerdasan umum, di mana Adelia memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dikategorikan pada tingkat kurang. Yang kedua, aspek kemampuan khusus. Aspek kemampuan khusus ini terdiri dari 3, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan skolastik. Yang pertama, kemampuan verbal, di mana Adelia memiliki kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dikategorikan pada tingkat cukup. Yang kedua, kemampuan numerik, di mana Adelia memiliki kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka dikategorikan pada tingkat kurang. Yang ketiga, kemampuan skolastik, di mana kemampuan dalam memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk angka-angka dikategorikan pada tingkat kurang. Aspek yang ketiga yaitu kepribadian, di mana itu terdiri dari keyakinan diri dan juga motivasi belajar. Yang pertama, keyakinan diri, di mana Adelia itu memiliki sikap terhadap kemampuan diri untuk berhasil dikategorikan pada tingkat kurang. Yang kedua, motivasi belajar, di mana Adelia itu memiliki dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar dikategorikan pada tingkat kurang. Selanjutnya kita masuk ke arah karir yang diminati. Di dalam arah karir diminati ini terdapat tiga aspek yang diukur. Yang pertama itu ada interviewing, yang kedua ada sosial, dan yang ketiga ada konvensional. Yang pertama itu kita membahas entrepreneurship. Entrepreneurship ini terbagi lagi menjadi sales marketing, sales manager, dan juga usaha. Kemudian sosial dibagi menjadi pekerja sosial, tour guide, dan resepsionis. Dan yang terakhir itu ada konvensional, dibagi menjadi teller bank, front staff, operator komputer, dan juga pustakawan. Kesimpulan dari Adelia Ginting ini dapat kita ambil dalam kekuatan Adelia adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik berada pada taraf di bawah rata-rata. Kemudian kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Dan yang selanjutnya arah karir yang diminati interpreting sosial konvensional. Saran dari Adelia Ginting meningkatkan pendidikan D1, D2, dan D3 di bidang sales marketing, sales manager, wirausaha, pekerja sosial, tour guide, dan resepsionis, teller bank, payroll staff, operator komputer, dan juga di pustakawan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menginformasikan hasil tes peminatan dari Aditya Ekel Suranta Sitepu yang bertempat tanggal lahir di Medan 12 Mei 2005 dengan jenis kelamin laki-laki yang berada pada kelas 12 PI 1. Nah, taraf kecerdasan yang dimiliki oleh Aditya berada pada rata-rata normal dengan IQ 100. Kecerdasan umum yang dimiliki oleh Aditya yaitu kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dikategorikan cukup. Kemudian dalam kemampuan khusus, yang pertama kemampuan verbal yaitu kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, Aditya dikategorikan cukup. Kemudian pada kemampuan numerik yaitu kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka, Aditya dikategorikan cukup. Kemudian pada kemampuan skolastik yaitu kemampuan dalam memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk angka-angka, Aditya dikategorikan cukup. Kemudian pada aspek kepribadian, yang pertama pada keyakinan diri,
yaitu pada sikap terhadap kemampuan diri untuk berhasil, Aditya dikategorikan kurang. Kemudian pada motivasi belajar, yaitu dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar, Aditya dikategorikan cukup. Yang selanjutnya, pada aspek arah karir yang diminati, terdapat 3 peminatan. Yang pertama sosial, artistik, dan enterprising. Pada sosial terdapat konsultan, sosiolog, guru, pekerja sosial, psikologis, tour guide, dan resepsionis. Kemudian pada artistik terdapat desain interior, penyanyi, wartawan, pencipta lagu, seniman, novelis, penulis freelance, dan entertainer. Kemudian pada enterprising terdapat business executive, sales marketing, sales manager, manager departemen store, dan wirausaha. Dari hasil peminatan Aditya dapat disimpulkan kekuatan Aditya adalah yang pertama, kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik berada pada taraf rata-rata normal. Kemudian kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata itu cukup. Kemudian pada kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka itu cukup. Kemudian pada kemampuan dalam memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk angka-angka cukup. Kemudian dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar itu cukup. Dan yang terakhir, arah karir yang diminati, yaitu ada sosial, artistik, dan enterprising. Kemudian adapun yang saran yang bisa diberikan untuk Aditya, yaitu Aditya dapat melanjutkan pendidikan D4 dan S1 di bidang konsultan, sosiolog, guru pekerja sosial, psikologis, tour guide, resepsionis, desain interior, penyanyi, wartawan, pencipta lagu, seniman, novelis, penulis freelance, entertainer, business executive, sales marketing, sales manager, dan manajer departemen store, dan terakhir ada wirausaha. Oke, selanjutnya saya akan menginformasikan hasil tes peminatan atas nama Agnes Triani Eliser Borosimiring yang bertempat tanggal lahir di Medan 31 Agustus 2006 dengan jenis kelamin perempuan di kelas 12 MIPA 1. Nah, pada aspek yang pertama, pada taraf kecerdasan, Agnes berada di atas rata-rata dengan IQ 114. Pada poin kecerdasan umum, kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik masuk pada kategori pada tingkat baik. Selanjutnya, pada aspek kemampuan khusus, yaitu pada kemampuan verbal, kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dikategorikan pada tingkat baik. Selanjutnya, yang kedua, pada kemampuan numerik, kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka dikategorikan pada tingkat baik. Pada kemampuan skolastik, kemampuan dalam memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk angka-angka dikategorikan pada tingkat yang baik. Nah, pada aspek ketiga yaitu kepribadian, pada keyakinan diri, sikap terhadap kemampuan diri untuk berhasil dikategorikan pada tingkat baik. Dan yang kedua, pada motivasi belajar, dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan dalam belajar dikategorikan pada tingkat yang baik. Baik, selanjutnya pada aspek arah karir yang diminati ada sosial, realistik, dan investigatif. Jadi pada bidang sosial ada konsultan, sosiolog, guru, pekerja sosial, psikolog, tour guide, resepsionis. Dan pada bidang realistik ada atlet, operator, pilot, koki, mekanik, teknisi, polwan, kowat pelatih, arsitektur, konstruksi. Dan pada bidang investigatif ada ahli biologi, teknik lab kedokteran, penulis artikel ilmiah, ahli geologi, ahli botani, ahli fisika, analisis lingkungan, dokter, ahli bedah, ahli farmasi, fisioterapis, dan perawat. Baik, adapun kesimpulan dan saran yang bisa diberikan pada kesimpulan, kekuatan yang ada pada diri Agnes berupa kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik berada pada taraf di atas rata-rata normal.
Lalu, kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata ada di kategori baik. Kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka dinyatakan dalam baik. Kemampuan dalam memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk angka-angka dinyatakan baik. Sikap terhadap kemampuan diri untuk berhasil pada kategori baik. Dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar dikategorikan pada baik. Arah karir yang diminati yaitu ada sosial, realistik, dan investigatif. Lalu, ada pun saran yang dapat diberikan dalam melanjutkan pendidikan D4 dan S1 di bidang konsultan, sosiolog, guru, pekerja sosial, psikolog, tour guide, resepsionis, atlet, operator, pilot, koki, mekanik, teknisi, polwan, kowat, pelatih, arsitektur, konstruksi, ahli-ahli biologi, teknisi lab komputer, teknisi lab kedokteran, penulis artikel ilmiah, ahli geologi, ahli botani, ahli fisika, analisis lingkungan, dokter, ahli bedah, ahli farmasi, fisioterapis, dan perawat. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami yang menginformasikan tentang hasil tes peminatan dari Adelia Boru Ginting, Aditya Ekel Suranta, dan Agnes Boru Sembiring. Sekian dan terima kasih.